Kaget banget ketika saya dengar, loh Ridho tertangkap katanya. Yang kasus pertama ini. Ada depresi atau mungkin ada sesuatu yang membuat Ridho untuk melakukan itu? Biasanya itu orang pasti nggak akan sanggup. Bang Haji Roma, tentu pada saat pertama sekali mendengar Ananda Ridho terlibat masalah narkoba, itu merupakan suatu berita yang sangat mengagetkan. Nah, ketika pertama sekali mendengar itu, apa yang terlintas dalam pikiran Bang Haji? Jadi yang kasus pertama ini, itu memang sangat mengejutkan saya, karena setahu saya Ridho ini anak manis lah ya, dan GRU. Iya, sekarang juga masih manis. Anak manis. Banyak yang naksir. Anak maksudnya anak baik-baik, Iya, setahu betul, saya. ya. Kaget banget ketika saya dengar, loh Ridho tertangkap katanya. Yang kasus pertama ini. Ya tentu saja ini sesuatu yang selama ini saya adalah boleh dikatakan penyuluh lah ya. Iya. Sebagai mubaligh, Aktivis anti narkoba juga Bang Haji ya? aktivis anti narkoba, geram kan. Iya. Gerakan anti madat itu. Wah, saya terpukul banget gitu ya, dengan tiba-tiba anak saya sendiri gitu. Terus yang kedua, setelah dia selesai, tentu saat itu memang saya backup habis. Sebagai anak kan saya bela, saya bantu habis lah. Saya berikan perhatian dan segalanya untuk katakanlah supaya dia tidak depresi ya. Supaya walaupun bukan berarti saya nggak marah. Marah banget saya sama dia ini. Tetapi itu tetap saya kendalikan. Sampai akhirnya begitu dia bebas dari yang pertama itu, ya betul-betul saya rangkul, saya bina, saya manage lah. Tiba-tiba ketika mau merencanakan pernikahan, tiba-tiba dia telepon saya. Nangis-nangis, Papa minta maaf Ridho tidak bisa menjaga amanah Papa. Wah, saya rasanya lebih hebat dari yang pertama tamparan ini kan. Hubungan Bang Haji dengan Ridho selama ini kan tidak ada masalah, baik-baik saja kan begitu? Ya baik-baik saja, artinya sangat baik bahkan ya. Iya. Kita selalu bekerja bareng, komunikasi bareng. Nah, cuman ada saat-saat tertentu yang tentunya dia kan bukan anak bayi yang saya gendong-gendong lagi. Nah itu. Dia kan juga punya pergaulan, punya komunitas gitu. Nah ini komunitasnya selama ini kira-kira gimana Ridho? Apakah memang dari komunitas itu, dari pergaulan itu, atau memang keinginan sendiri? Atau seperti Bang Haji sampaikan tadi, ada depresi atau mungkin ada sesuatu yang membuat Ridho untuk melakukan itu? Pasti ada apa namanya, ada jalur yang karena kan hal-hal ini kan bukan yang legal di Indonesia kan, jadi kan bukan barang yang bisa didapatkan dengan mudah dimanapun gitu. Jadi kalau untuk orang yang awam tidak tahu dunia itu sama sekali, nggak mungkin dia bisa tiba-tiba nemu atau ke toko beli, itu nggak mungkin. Pasti memang ada source ya, pasti ada source, entah itu sumbernya bisa dari manapun, pergaulan atau lingkungan tempat dia berada. Selama ini lebih banyak ke pergaulan teman-teman, atau ingin coba-coba, atau ada masalah lain? Ya bisa saja ya, sekarang ini kan anak-anak muda gaya hidup. Kalau lu gak pakai narkoba, gak gaul kan, ada kan begitu Ji. Iya. Tapi yang jelas bukan karena banyak begadang kan. Iya. Gimana Ridho? Kalau saya memang waktu itu di kasus pertama memang butuh stamina ekstra gitu Pak, karena melakukan pekerjaan yang secara hitungan jamnya itu tuh, kalau kita syuting itu kan bisa
start pagi, selesai subuh, paginya udah standby lagi, udah syuting lagi gitu kan. Yang kalau biasanya itu orang pasti nggak akan sanggup untuk bekerja seperti itu terus menerus berkelanjutan. Jadi ada banyak faktor sih Pak, faktor bisa dari mana aja, bisa Tapi dari ini dunia kan udah kerja, yang kedua. bisa dari ya. Berulang lagi. Nah, itu tadi Bang Haji sampaikan itu melebihi dari yang pertama. Lebih mudah untuk stay ketika kita tidak mengenal Pak, dibanding ketika kita sudah kenal, tapi untuk stay out of it itu akan lebih sulit. Ketika Rido mengalami hal seperti itu dan tentu dia mengikuti prosedur hukum. Nah, apa yang Bang Haji lakukan waktu itu, apakah hanya sekedar mengikuti atau menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, atau memang memberikan nasihat dan tentu saja untuk supporting, untuk membantu Rido pada saat paling tidak itu menguatkan mentalnya, menguatkan imannya, itu udah pasti lakukan orang tua. Nah, yang paling penting mungkin kalau untuk keluarga itu kan tekanan banyak sekali, Ji. Betul. Nah, bagaimana Bang Haji waktu itu menghadapi tekanan, bukan hanya dalam keluarga, tentu bisik-bisik di luar juga banyak gitu. Ya, apatah lagi saya public figure. Ada pernah orang bertanya kepada saya, apakah seorang ayah bertanggung jawab atas perbuatan anaknya? Nah, saya bilang, oh ya, dalam konteks yang seperti apa? Dosa turunan maksudnya gitu. Bukan, Iya. jadi gini, sejauh ayahnya, orang tuanya memberikan bimbingan, pendidikan, dan supporting dalam berbagai aspek dia, ya, tiba-tiba dia nggak benar, itu bukan salah ayah lagi, bukan salah gue lagi. Iya. Jadi, apa yang disampaikan beliau, apa yang dilakukan beliau udah maksimal. Kalau masih begitu, berarti bukan salahnya Bang Haji Roma Irama. Beliau dia public figure yang saya bilang tadi. Nggak saya kenalkan juga, seluruh jagat sudah kenal beliau. Nah, ini juga saya sampaikan kepada masyarakat ya. Ya. Insya Allah saya sudah merasa bersikap seperti ayah lah, yang seharusnya yang saya lakukan. Ya. Bahwa saya berikan apa yang menjadi hak anak gitu kan. Ya. Dan anak tetap anak. Kan anak tetap anak. Makanya ketika dia melakukan yang kedua kali, saya terpukuli ya, saya marah ya, tapi ya tidak. Bahwa jangankan seorang Rido, seorang Roma saja bisa dihajar setan satu saat kan. Ya. Bisa saja seperti itu. Yang penting ketika kita jatuh wajib bangun lagi. Bangun lagi. Jangan jatuh terus langsung tengkurap. Nah, jadi ketika Rido pun atau anak-anak siapapun remaja ya tersandung kasus begitu, it's okay, ini sesuatu yang bisa terjadi. Kepada siapapun bisa terjadi dalam satu apalagi remaja, anak remaja. Maka oleh karena itu saya selaku orang tua punya apa ya, satu kebijakan, wise lah ya, harus bersikap wise terhadap, karena apalagi generasi muda itu kan masih labil ya, masih labil dan mudah banget kena pengaruh ini itu segala macam ya. Dia punya pertahanan psikologinya itu masih labil gitu. Bisa saja terkena. Dari situlah saya rasa tugas orang tua untuk tetap merangkul, membina, menyayangi, memaafkan, tetap always artinya. Tidak ada istilah kita, lo pokoknya sekali lagi selesai loh. Untuk keluarga sendiri dan Bang Roma pada saat mengalami situasi seperti itu, apa yang Bang Haji lakukan? Di rumah, maksud saya di luar daripada permasalahan hukum. Ya, artinya sebagaimana itu tadi yang saya apakah katakan. ada merasa ada aib di situ karena ada? Enggak. Alhamdulillah saya tidak merasa bahwa ini aib. Kenapa? Saya tahu bahwa Rido dalam hal ini bukan seorang yang narkoba lovers gitu, enggak.
Dia hanya terkontaminasi aja dalam bergaul. Kenapa Baru dengar ketawa? tuh ada istilah Ridho narkoba. gimana? Gimana Dok? Kenapa kok ketawa ini? Karena beliau Orang bilang yang- lovers. Narkoba lovers gitu ya. Ngefans banget gitu ya. Oh, Cinta narkoba. Emang kalau seniman gitu. gini istilahnya yang keluar Cinta mendalam lagi. dunia-dunia. Gimana? Saya yakin dia bukan tipikal itu gitu. Iya. Belum nyampe lah ke situ. Tapi itu memang pergaulan tadinya Ridho ya. Pergaulan di lingkungannya. Kalau saya bilang sih masalah narkoba sendiri itu bukan masalah individual ya Pak. Bukan hanya masalah si penderitanya saja, tapi memang ini masalah keseluruhan baik dari keluarganya harus bisa menjaga lingkungannya, harus bisa mendapatkan yang terbaik, terus kemudian bahkan sampai tingkat kepemerintahan sendiri pun saya tuh harapannya memang negara pun bisa benar-benar menjaga masyarakatnya dari adanya peredaran hal-hal barang yang ilegal ini gitu. Jadi sebenarnya this is secara holistik itu problem bersama gitu, karena individual sendiri pun mereka nggak akan kurang kuat lah untuk bisa melawan problem substansi ini sendiri. Tapi setelah mengalami 2 kali permasalahan begitu, apakah ini udah cukup menjadi pelajaran buat Ridho, atau yang saya bilang tadi ya, harus ada kejadian lagi? Bilang nggak cukup ya. Lu bilang nggak cukup. Tapi ini kan janji ini ya. Janji harus ditepati loh. Kemarin memang Papa memberikan satu istilahnya tamparan dalam tanda kutip ketika Papa bilang masalah kedua Papa angkat tangan, dan itu memang sesuai dengan komitmen Papa, dan di situ saya banyak belajar banget gitu. Saya yang sebelumnya mungkin ya hanya tinggal menjalankan hukuman saja, kalau kali ini dari awal sampai selesai saya ngurus gitu kan. Jadi oh dulu gini loh ngurusnya, bapak gue tuh capeknya tuh begini, susahnya segala macam gitu kan. Saya punya pemahaman di level yang berbeda gitu saat ini. Jadi gak worth it lah gitu untuk bisa tersandung masalah ini lagi. Saya capek. Artinya sudah berjanji tidak lagi ya. Pak, saya mohon maaf. Ya, silakan. Sorry. Saya tertarik sama apa Ridho tadi. Bahwa bukan hanya masyarakat, tetapi bagaimana negara, dalam ini kepolisian, betul-betul bisa mencegah beredarnya ini gitu loh. Ya. Karena banyak kita dengar berita ditangkap sekian seperti itu ya. Nah itu juga kita apresiasi. Nah ini coba artinya di masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap penggunaan narkoba. Ya. Pemerintah juga harus meningkatkan kecanggihannya, kepiawayannya di dalam bagaimana narkoba tuh nggak bisa masuk Indonesia gitu. Ya. Jadi dari segi pemberantasan. pemberantasannya. Ini memang kita negara, rakyat itu, pemerintah dan rakyat memang harus menjadi satu kekuatan untuk mengcounter Tapi ini. Bang Haji setuju kan kalau kita seharusnya mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukumnya. Ya betul. Ya. Daripada kita mengobati, Preventif. apalagi kita harus masuk penjara dengan proses hukum yang panjang. Nah ini pencegahan ini yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang saya ingin juga dengar dari Bang Haji. Bagaimana kira-kira keluarga harus mensikapi. Nah, Ridho kira-kira apa pesannya kepada teman-teman setelah mengalami kejadian itu? Kalau pesan saya buat teman-teman yang sudah mengalami kejadian ini, saya berharap pertama untuk individunya agar tetap kuat, karena memang di Creed sendiri ada sumpahnya kita bacakan, dan memang itu akan menjadi challenge kita setiap harinya. Jadi stay strong. Terus untuk keluarganya pun tetap suportif, karena kita semua membutuhkan support sistem itu dari pihak keluarga, untuk dari lingkungan, dan juga pemerintah juga sama seperti yang tadi saya bilang. Saya berharap adanya satu perlindungan yang benar-benar yang baik lah, baik entah itu dari buat pencegahan supaya tidak ada lagi substance tersebut di sini, ataupun secara penanggulangan buat orang-orang yang sudah terkena masalah. Bang Haji sendiri mungkin ada pesan kepada orang tua dan anak-anak kita supaya mereka tidak
menjadi pengguna atau pecandu narkoba, terlebih kepada orang tua ini, apa kira-kira kiat kita untuk menyelesaikan, karena masalah itu pasti ada. Nah, khusus untuk narkoba ini kan spesifik, Bang Haji. Ya, bahwa memang benteng terutama untuk seorang manusia ya agama. Jadi dengan agama itulah kita mendapat guidance untuk bagaimana cara hidup yang benar, yang baik dan selamat ya. Dengan agama itulah kita punya kiat bagaimana mengantisipasi setiap peristiwa-peristiwa itu. Karena tanpa agama kita hidup ini seperti dalam hutan meraba-raba. Oleh karena itu yang pertama harus dimiliki oleh setiap orang tua adalah pengetahuan agama, keimanan. Jadi bukan just agama, tapi mengerti itu agama, what is agama gitulah. Di situ banyak mengandung berbagai aspek, termasuk bagaimana membuat stabilisator iman ini yang memang fluktuatif tadi gitu kan. Itu satu. Yang kedua, bahwa sebagai manusia bisa saja terjadi hal-hal yang accident itu bisa terjadi. Bahwa ketika orang sudah beriman sekalipun tiba-tiba dia bisa tergelincir gitu kan. Nah, tetapi dengan agama, insya Allah orang tidak akan terperosok terlalu dalam gitu. Dia akan bangkit lagi. Dan yang kedua, bahwa tentu saja kasih sayang yang betul-betul murni harus diberikan kepada anak-anak, karena mereka adalah darah kita, mereka adalah kita, lo adalah gue gitu kan. Nah, jadi nggak ada istilah benci, apalagi istilah putus hubungan, istilah apalagi benci tapi rindu, Bang Haji. Itu nggak boleh terjadi pada orang tua. Jadi sesalah apapun ya kita rangkul lagi, kita bina lagi, jitak dikit dewa batak gitu. Atau cubit dikit oleh dia. Ya, itulah pesan dari Bang Haji Rhoma Irama yang sudah menyampaikan beberapa pesan kepada kita, termasuk juga Ananda Ridho. Terima kasih banyak. Salam sehat dan waras, bahagia tanpa narkoba.